Pergi ke apotek, kasih resep, terus dapat obat. Kelihatannya simpel banget kan? Tapi di balik layar tuh ada loh sebuah sistem tak terlihat yang kerja keras banget buat mastiin pengalaman kamu tuh selalu anti drama. Penasaran? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita semua percaya kan kalau obat yang kita terima itu pasti aman. Tapi coba deh, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah apotek bisa ngurusin ratusan resep tiap hari dengan akurasi setinggi itu? Apa sih rahasianya? Nah, ini dia jawabannya dan mungkin bakal bikin kamu kaget. Di dunia farmasi yang modern, kalau sampai ada kesalahan, mereka tuh nggak langsung nunjuk hidung, ini salah siapa? Justru, pertanyaan pertama mereka adalah, apa yang salah sama sistem kita? Ini tuh mindset shift yang gede banget. Dari nyalain orang, jadi benerin prosesnya. Makanya di bagian pertama ini kita mau fokus ke situ. Salah sistem, bukan orangnya. Karena pelayanan di apotek itu kayak sebuah orkestra yang kompleks. Bukan pertunjukan solo, semuanya harus sinkron dan harmonis. Dan dirijen dari orkestra ini, ya, ini dia, manajemen operasional. Anggap aja ini sutradara di balik layar apotek. Tugasnya yaitu mastiin setiap aktor dari stafnya, stok obatnya, sampai teknologinya mainin perannya dengan sempurna. Tujuannya cuma satu, ngasih layanannya aman dan berkualitas buat kamu. Kutipan ini tuh ngena banget deh. Jadi fokusnya bukan menghukum, tapi memperbaiki. Tujuannya itu buat ngebangun budaya di mana semua orang ngerasa ikut tanggung jawab buat nemuin dan nutupin celah di sistem. Biar apa? Biar kesalahan yang sama nggak keulang lagi. Terus gimana caranya mereka ngebangun sistem sekuat ini? Nah, ternyata ada 3 jurus jitu yang jadi fondasinya. Yuk kita bedah satu-satu. Jurus pertama, SOP. Gampangnya, ini tuh buku aturan mainnya. Tujuannya simpel, konsistensi. Dengan SOP, mau apotekernya ganti shift atau ada staf baru, cara mereka ngecek resep sampai nyerahin obat ke kamu, itu dijamin sama persis. Ini kunci utama buat nekan kesalahan. Jurus kedua, manajemen risiko. Ini keren banget, karena mereka nggak nunggu masalah datang dulu. Mereka justru proaktif. Jadi kayak peramal, nyari-nyari potensi bahaya, misalnya, ada kemungkinan salah dosis nggak ya? Atau resepnya bisa ketukar nggak ya? Terus mereka langsung bangun benteng pertahanannya. Jadi mencegah sebelum kejadian. Dan jurus ketiga, pengendalian mutu. Anggap aja ini kartu rapornya apotek. Semuanya diukur pakai data, bukan pakai feeling. Waktu tunggu pasien kelemahan nggak? Tingkat akurasi resep bulan ini berapa persen? Nah, data-data inilah yang jadi bahan buat evaluasi biar bisa jadi lebih baik lagi. Tapi tunggu dulu. 3 jurus jitu ini nggak berdiri sendiri-sendiri loh. Kekuatan sesungguhnya itu ada di cara mereka kerja bareng dalam sebuah siklus yang muter terus, yang bikin sistemnya jadi makin slay, makin kuat, dan makin bisa diandelin. Gini deh bayanginnya. SOP itu yang nentuin aturan mainnya. Terus manajemen risiko, tugasnya nyari celah atau loophole di aturan itu. Nah, pengendalian mutu ngecek skornya. Seberapa bagus sih mereka main ngikutin aturan? Terakhir, hasil evaluasi dari skor tadi dipakai buat nge-upgrade lagi aturan mainnya. Siklus ini muter terus, jadi perbaikannya nggak pernah berhenti. Jadi, ini tuh bukan kayak proyek yang sekali kelar udah. Bukan, ini tuh sebuah perjalanan tanpa akhir. Komitmen buat terus-menerus jadi lebih baik, inilah yang jadi jantungnya layanan kesehatan profesional. Selalu ada ruang buat jadi lebih baik, lebih aman, dan lebih efisien. Oke, sistemnya canggih, keren. Terus, so what? Buat kita sebagai pasien yang berdiri di depan konter apotek, emangnya sepenting apa sih ini semua? Oh, penting banget. Ini nilai strategisnya. Buat kita, para pasien, ini soal jaminan keselamatan. Buat apotekernya, ini perisai dari resiko hukum. Buat apoteknya sendiri, ini soal reputasi. Dan buat bisnisnya, ini kunci supaya semuanya berjalan efisien. Jadi, ini adalah sistem di mana semua pihak menang. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Jadi farmasis yang hebat di zaman sekarang itu bukan cuma soal pinter ilmu obat, tapi juga harus jago jadi manajer sistem yang andal. Mereka itu pada dasarnya adalah manajer keselamatan kita semua. Jadi, lain kali kamu ke apotek, coba deh lihat lebih dari sekedar deretan obat di rak. Lihatlah para profesional yang nggak cuma ngasih kamu obat, tapi juga ngejalanin sebuah sistem yang super kompleks. Sebuah sistem tak terlihat yang dirancang dengan sangat teliti demi satu tujuan yang paling penting, keselamatan kamu.